para waliullah. Sedulur papat limo pancer siang dan malam keempat pendekar gaib ini setia menunggu kita. Saat genting dan bahaya, dia menyeret kita ke tempat yang aman. Saudara penjaga gaib ini bukan jin, bukan pula genderuwo. Semakin lama belajar ajaran-ajaran leluhurnya Jawa, kita akan semakin terkagum-kagum pada para nenek moyang. Ilmu yang mereka ajarkan tidak bertentangan dengan agama, bahkan sesuai dan memperkaya pemahaman agama yang kita anut. Sayangnya banyak yang masih memandang sebelah mata ajaran para leluhurnya Jawa ini. Bahkan ada yang menuduhnya sebagai syirik kudofat dan takhayul. Para penuduh ini mungkin lupa bahwa ajaran Jawa disampaikan secara sederhana agar mudah dipahami orang Jawa. Memang, para leluhurnya kita kadang tidak fasih melafalkan kata-kata Arab. Para leluhurnya ini juga orang yang masih gagap iptek. Namun, jangan salah sangka dulu. Dari segi kebijaksanaan, ilmu batin dan olah rasa para nenek moyang kita dulu bisa diandalkan. Mereka adalah para waskita yang mampu membangun Candi Borobudur, Prambanan dan mampu membuat sebuah bangunan dengan ketepatan geometris dan geologis. Tidak kalah oleh nenek moyang bangsa Mesir yang mampu membangun piramida. Atau nenek moyang suku Inka, bangsa Peru yang bisa membangun Machu Picchu. Saat agama Islam masuk ke Nusantara, sementara di Jawa saat itu sudah berkembang agama Hindu, Buddha dan berbagai kepercayaan animisme, dinamisme, politeisme. Islam melebur secara pelan dan damai, berasimilasi serta berosmosis tanpa pertumpahan darah. Islam agama damai dan tidak memaksa. Orang Jawa bersifat pasrah, sumeleh, sumarah, ikhlas dan mengandalkan rasa pangrasa. Jadi, klop sudah. Bagi orang Jawa, masuknya agama Islam yang kaya dengan aspek kebatinan, tasawuf, sangatlah tepat. Orang Jawa pun tidak kebingungan dengan ajaran-ajaran mistik yang ada di dalamnya. Namun orang Jawa berhasil menyederhanakan ajaran-ajaran mistik ini dengan terminologi dan kalimat-kalimat sederhana dan mudah dimengerti. Harap maklum saja. Orang Jawa dulu mayoritas hidup di pedesaan yang sederhana dan tidak banyak berwacana ilmiah. Salah satu ajaran kejawen yang membahas tentang adanya malaikat pendakin hidup manusia adalah sedulur papat limo pancer. Pancer adalah tonggak hidup manusia, yaitu dirinya sendiri. Diri kita dikelilingi oleh 4 makhluk gaib yang tidak kasat mata, metafisik. Mereka adalah saudara yang setia menemani hidup kita. Mulai dilahirkan di dunia hingga kita nanti meninggal dunia menuju alam barzakh, alam kelanggengan. Sebelum hadirnya agama Islam, orang Jawa tidak memahami konsep malaikat. Maka mereka menyebut malaikat penjaga manusia dengan sedulur papat. Konsep sedulur papat ini oleh orang Jawa ditamsilkan melalui sebuah pengamatan, niteni. Mulai saat janin tumbuh di perut ibu, janin dilindungi di dalam rahim oleh ketuban. Selanjutnya adalah ari-ari, darah dan pusar. Itulah saudara manusia sejak awal dia hidup dan selanjutnya, 4 saudara ini kemudian dikubur. Namun orang Jawa percaya bahwa 4 saudara ini tetap menemani diri manusia hingga ke liang lahat. Karena air ketuban adalah yang pertama kali keluar saat ibu melahirkan. Orang Jawa menyebutnya saudara tua. Saudara ini melindungi jasad fisik dari bahaya. Maka ia adalah sang pelindung fisik. Selanjutnya yang lebih mudah adalah ari-ari, tembuni atau plasenta, pembungkus janin dalam rahim. Ia melingkupi tindakan janin dalam rahim yang kemudian mengantarkan kita ke tujuan. Maka ia adalah sang pengantar. Saudara kita selanjutnya adalah darah. Darah ini membantu janin kecil untuk tumbuh berkembang menjadi bayi lengkap. Darah adalah sarana dan wahana iradatnya pada manusia. Darah bisa disebut nyawa bagi janin. Maka, darah disebut dengan pembantu setia manusia menemukan jati dirinya sebagai hamba Tuhan cermin. Tuhan saudara gaib kita terakhir adalah pusar.
Menurut pemahaman kejawen, pusar adalah nabi. Pusar secara biologis adalah tali yang menghubungkan perut bayi dalam rahim dan ari-ari. Pusar mendistribusikan makanan yang dikonsumsi ibu ke bayi. Pusar dengan demikian mendistribusikan wahyu ibu manusia yaitu Gusti Allah SWT kepada diri kita. Keempat saudara gaib ini sesungguhnya adalah 4 malaikat penjaga manusia yang berada di kanan kiri, depan belakang kita. Maka, tidak salah bila Anda menyapa dan bersahabat akrab dengan mereka. Secara gaib, Tuhan memberikan pengajaran tidak langsung kepada hati kita. Namun melalui mereka pengajaran itu disampaikan. Keempat penjaga malaikat itu adalah Jibril, penerus informasi Tuhan untuk kita. Israfil, pembaca buku rencana Tuhan untuk kita. Mikail, pembagi rezeki untuk kita, dan Israel, penunggu berakhirnya nyawa untuk kita. Keempat malaikat itu oleh orang Jawa dianggap sebagai sedulur karib hidup manusia. Bila kita paham bahwa perjalanan hidup untuk bertemu dengan Tuhan hakikat adalah perjalanan menuju ke alam, bukan keluar. Perjalanan menembus langit ketujuh hakikat adalah perjalanan diri palsu menuju diri sejati. Dan menemukan sang aku sejati, yaitu diri pribadi Tuhan. Untuk menemukan sang aku sejati, limo pancer, itulah kita ditemani oleh 4 saudara GAIBMALAIKAT. Penunggu, sedulur papat. Lantas di mana mereka sekarang? Mereka sekarang sedang mengawasi Anda. Berzikir mengagungkan asmanya. Kita bisa menjadikan mereka sedulur paling akrab bila paham bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Caranya, pejamkan mata. Matikan seluruh aktivitas listrik di otak kiri dan kanan dan hidupkan sang aku sejati yang ada di dalam diri Anda. Ya, hanya diri sendirilah yang mampu untuk berkomunikasi dengan para sedulur gaib nan setia ini. Bagaimana tidak setia, bila kemanapun kita berada di situ keempatnya berada. Bila kita berjalan, mereka terbang. Bila jasad kita tidur, mereka akan tetap melek ngobrol dengan ruh kita. Maka, saat bangun tidur di siang hari pikiran kita akan merasa fresh sebab ruh kita akan kembali menjejerkan diri kita dengan iradatnya. Sayang. Saat waktu beranjak siang polusi nafsu, ego lebih dominan sehingga kebeningan akal pikiran semakin tenggelam. Bagaimana agar hidup kita selalu ingat oleh kehadiran sedulur papat ini yang setia menjaga kita? Sunan Kalijaga memiliki kidung bagus. Anak kidung akadang premati among tuh ing kuwasani rangana kaken saciptane kakang kawah punikukang. Rumeksa ing awak mami aneka kaken sediapan kuasanipun adi ari-ari ikakang mayungi ing laku. Kuasane ki aneka ken pangarah ponanggeti ing rahina wengi angruwangi Allah kang kuasa anda dekaken. Karsane puser kuasanipun nguyu-uyu sambawa mami nuruti ing paneda kuasani reku jangkep kadang. Ingsun papat kalimane pancerus dadi sawiji nunggal sawujuding wang ada nyanyian tentang saudara. Kita yang merawat dengan hati-hati. Memelihara berdasarkan kekuasaannya. Apa yang dicipta terwujud. Ketuban itu menjaga badan saya. Menyampaikan kehendak dengan kuasanya. Adik ari-ari tersebut memayungi perilaku berdasar arahannya. Darah siang malam membantu Allah yang kuasa. Mewujudkan kehendaknya. Pusar kekuasaannya memberi perhatian dengan kesungguhan untuk saya. Memenuhi permintaan saya. Maka, lengkaplah 4 saudara itu. Kelimanya seagai pusat sudah jadi satu. Manunggal dalam perwujudan saya saat ini subscribers to bumi.